Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 16 Kabupaten Lahat. Saya Winarto SPD dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Saya Rani Febri dari SDIP Intan Rabani Lahat. Saya Irdalia SPD dari SD Negeri 7 Tanjung Sakti Kumu. Saya Destriana SPD dari SMP Negeri 8 Lahat. Akan mengumpulkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Epi Febrianti MSI, pengajar praktik Bapak Oki Praminto SPD dan Bapak Riki Hadiansa SPD. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari. Assalamualaikum Pak Win. Hari ini saya mau izin melaksanakan coaching sama Pak Win. Boleh Pak Win? Iya, baik Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sudah kita sepakati ya jadwal kita, bahwasanya hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Mari kita sama-sama belajar. Saya adalah mitra belajar untuk Ibu dan Ibu juga mitra belajar bagi saya. Di sini saya akan melihat, mengamati, dan juga akan menilai praktek yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Destriana nantinya. Insya Allah pada hari ini Bu ya. Di sini saya bertindak sebagai observer. Tentunya dalam praktek coaching akan menggunakan alur tirta, tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, dan jelas ada tanggung jawabnya dari coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Baik Pak Win, terima kasih. Yang pertama nanti kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh Pak ya. Dengan kehadiran penuh saya akan terus mendengarkan secara aktif. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Dengan kehadiran penuh saya bisa menyerap informasi yang ada di coaching saya, sehingga dari kehadiran penuh itu terciptanya pendengaran dengan aktif. Terus yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya nantinya Pak ya, biar saya bisa mengarahkan untuk mencari solusinya secara mandiri Pak. Oke, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah sense kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya benar, mungkin saya akan melakukan seperti itu, mendengarkan adanya kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Win, insya Allah. Oke, terus Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Pertanyaan saya berikutnya Bu, kompetensi mana nanti yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Ibu lakukan? Ya Pak ya, mungkin yang jelasnya nanti kompetensi yang spesifiknya yang saya akan lakukan pertama itu yang pasti mendengarkan secara aktif Pak ya. Dengan mendengarkan secara aktif tadi saya bisa menerima informasi ataupun menerima keluhan ataupun kendala-kendala yang ada pada coach saya. Kemudian saya itu juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga itu akan menjadi lebih spesifik buat saya Pak Win. Oke, berarti di sini ada dua kompetensi Bu ya. Iya, Oke, kompetensi yang dikembangkan oleh Ibu nantinya lebih spesifik yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya benar Pak, insya Allah seperti itu Pak Win. Oke, selanjutnya izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga. Iya boleh Pak Win, silakan Pak Win. Indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini apa Bu?
Indikator yang akan saya ingin capai pada coaching hari ini adalah bagaimana coach saya menemukan solusi dan menyelesaikan masalah-masalahnya melalui langkah-langkah yang disampaikan oleh coach saya, Pak. Mungkin itu saja indikator saya, Pak. Oke, berarti mendengarkan aktif dan selanjutnya juga di dalam coaching nanti Ibu akan melihat bagaimana coach Ibu mengutarakan permasalahannya, kemudian mengutarakan solusi yang didapat ya Bu ya. Iya benar, Pak. Indikatornya. Oke. Jadi Bu, indikator pencapaiannya itu supaya coach nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya Bu, yang tersirat dari percakapan yang pada hari ini kita lakukan, apa yang Ibu dapati? Jadi di sini saya pasti akan melaksanakan 3 kompetensi tadi, Pak ya. Ada kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga dengan melakukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Oke, mungkin Bu Reni dan Bu Destri sudah bisa mulai melakukan proses coachingnya. Semoga berjalan lancar. Iya, Pak. Oke. Di sini saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya, gitu Bu ya. Iya, Pak Win. Oke, sudah bisa dimulai proses coachingnya dan Bu Destriana, silakan Ibu. Baik Pak Winarto, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Destri, apa kabarnya? Sehat-sehat saja Bu? Waalaikumsalam Ibu Reni. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang kalau Ibu sehat. Tapi saya amati hari ini sepertinya Ibu tidak bersemangat, tidak seceria biasanya Bu ya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa Bu Dek? Itulah Ibu Reni, sebenarnya saya ini ada sedikit masalah. Nah, namun saya bingung mau mengutarakannya dengan siapa gitu, kemana mau dengan siapa Bu Reni. Terus kira-kira Ibu Reni ada nggak waktu untuk saya Ibu Reni? Mohon maaf Bu Reni ya kalau sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu Reni. Kira-kira gimana Ibu Reni? Insya Allah ada waktu sayangnya Bu Destri. Jangan sungkan, Ibu tidak nganggu kok. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Reni ya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya itu sering tidak nyaman, dimana pikiran saya itu nggak bisa tenang Bu Ren, dan saya kepikiran terus nih Bu dengan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Ani? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini Bu Destri? Saya itu berharap ya Bu Ren ya akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu Reni. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Apa ya Bu? Saya itu berharap akan mendapatkan nantinya solusi dari masalah saya Ibu Ren, dan saya berharap bisa tenang dan lega nanti setelah saya bercerita kepada Bu Reni, dan saya juga bisa tenang mengajar anak didik kita Bu Ren, seperti itu. Iya, semoga nanti kita dapat bisa memecahkan masalahnya Bu Ana ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi seperti apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Rasanya saya mau mengundurkan diri nih Bu sebenarnya dari pekerjaan tambahan yang ada di sekolah selama ini. Oh iya Bu, bagaimana bisa itu Bu? Lalu apa alasannya kira-kira? Apa yang membuat Bu Destri ingin mengundurkan diri dari tanggung jawab itu dan amanah itu? Udah setahun ini ya Bu Ren ya,
saya itu merasa terbebani sebenarnya dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah ini. Ya Ibu tahu kan, selain saya jadi guru, saya juga menjabat sebagai ketua kegiatan literasi yang ada di sekolah kita nih loh Bu Ren. Terus pada awalnya ya memang saya itu santai saja dengan adanya tugas tambahan. Tapi sekarang ini saya merasa terbebani dengan begitu banyak tugas yang ada di sekolah yang dilimpahkan kepada saya loh Bu Ren. Oh, seperti itu, Bu. Apa Ibu sudah membicarakannya dengan atasan Ibu ya, Bu? Iya Ibu, sudah. Kalau kata kepala sekolah sih beliau tidak mengizinkan Ibu Ren. Maka dari itu saya tuh terbebani pikirannya gitu. Tapi Iya. apa kepala sekolah tidak keberatan, Bu? Terus bagaimana? Saya rasa tidak tahu sih Bu gitu kan, apalagi saya menjelaskan permasalahan saya begitu detail kepada beliau gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ana terhadap respon kepala sekolah tadi, Bu? Bagaimana, Bu? Ya, untuk tanggapannya sebenarnya pertama kan memang beliau tuh kurang setuju saya mengundurkan diri, tetapi setelah beliau mendengarkan alasan saya secara detail karena sudah saya jelaskan, akhirnya saya senang dengan tanggapan beliau yang diberikan oleh beliau kan, dimana tanggapannya sangat baik nih loh Bu Ren, dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada beliau kemarin itu, bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua literasi itu ya Bu Ren, saya itu merasa terbebani, ya kadang saya itu sampai tidak ada waktu loh Bu Ren untuk keluarga, terus jelas terutama untuk anak-anak nih loh Bu Ren. Saya terus terang saja, saya itu kalau saya itu tidak sanggup sebenarnya Bu Ren. Oh, jadi tidak sanggup lagi. Jadi itu masalahnya, Bu ya. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu Ana ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan Ibu selama ini? Dan sebagai menjabat sebagai ketua literasi, itu kegiatannya apa saja, Bu Ana? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu Ren ya, saya selain ketua literasi, saya juga kan mesti ngajar nih Bu Ren kita, apalagi udah sertifikasi kita kan, jadi 24 jam untuk mengajar itu, dan saya juga sebagai wali kelas juga. Terus selain itu ada hal yang paling penting juga dalam hidup saya, itu keluarga saya loh Bu Ren, yang harus saya urus itu. Maka dari itu yang sudah saya kerjakan tuh akhirnya banyak kali loh, udah pusing saya Bu Ren, makanya saya pengen mengundurkan diri itu. Mengapa Bu harus mengundurkan diri, Bu? Apa tidak ada jalan lain? Menurut saya tuh Bu, adalah jalan yang terbaik itu loh Bu Ren gitu. Selain itu saya juga kan ingin teman-teman saya ikut mengikuti jejak saya sebagai ketua literasi, biar ilmunya juga bertambah. Jangan saya terus. Akhirnya kalau saya terus kan tidak berkembang dengan teman-teman yang lain. Begitu Bu Ren. Sebenarnya itu sudah bagus sih, Bu. Ibu sudah menceritakan sebenarnya kepada kepala sekolah, sehingga Ibu kepala sekolah juga tidak bisa berpikir negatif terhadap Ibu. Iya Ibu, benar sekali. Kenapa ya Bu ya saya menceritakan yang sebenarnya kepada beliau, ya karena saya mengingatkan supaya merasa nyaman dan tindakan saya, dan tidak ada prasangka yang tidak mengenakan kemudian hari. Makanya dari itu saya menceritakan kepada beliau alasan kenapa saya ingin mengundurkan diri tersebut gitu. Ya, betul. Nah itu Bu, pentingnya bersikap jujur, mengutarakan isi hati kita. Mungkin dengan mengatakan jujur, sejujurnya masalah yang kita hadapi, maka Ibu kepala sekolah juga bisa memaklumi keadaan Bu Ana ya, Bu Ana ya. Saya pikir memang benar Bu, kita harus mengambil sikap yang tepat nih ya Bu Ren ya.
dengan masalah yang kita alami, dan kita harus jujur dengan apa yang kita rasakan, baik itu dengan atasan kita maupun dengan teman rekan sejawat kita ya Ibu Reni. Iya, jadi setelah Ibu cerita sekarang bagaimana perasaan Bu Ana? Terus terang Ibu, saya merasa agak nyaman dan lega setelah bercerita sama Ibu Reni, karena sudah mengutarakan isi hati yang selama ini saya pendam sebenarnya Bu Ren. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal nih Bu Ren gitu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah pun juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain terbengkalai, begitu Bu Ren. Saya boleh mengambil kesimpulan Bu Ana ya, untuk membuat Bu Ana merasa tidak nyaman ketika Ibu kepala sekolah menyuruh Ibu Ana mencari pengganti Ibu, dan Ibu mengiyakan atau bagaimana? Ya jadi gini ya Bu ya, kita itu kan seharusnya memang mencari pengganti ya Bu ya, dimana memang sebetulnya itu tanggung jawab saya juga sebagai ketua literasi itu, dimana kalau saya mengundurkan diri otomatis saya harus bertanggung jawab, begitu Bu. Jadi ya saya anggap ya seharusnya memang mencari penggantinya, tetapi masalahnya itu saya itu tidak bisa mencari pengganti saya, itu loh Bu Ren permasalahannya itu. Jadi kalau menurut saya masalah ini Ibu bisa mencari pengganti teman sejawat Ibu yang nantinya sudah waktunya teman Ibu akan, jika sudah ada waktunya nanti, pada waktu yang sudah tiba dan sesuai, teman Ibu bisa mengajukan Ibu ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Semoga aja nanti suatu saat akan ada yang mau menjadi pengganti saya Bu Ren. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Ana selanjutnya? Iya Ibu, saya ingin berniat nih Bu menemuin beliau untuk menceritakan hal ini lagi. Mungkin beliau akan memberikan solusinya gitu, dimana memang sebenarnya saya belum bisa mencari pengganti sebagai ketua literasi ini Bu Ren. Iya, itu sebuah rencana yang bagus Bu Ana ya. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang akan Ibu Ana lakukan? Iya, saya berencana juga bahwa saya akan menemui teman sejawat kita. Saya akan menjelaskan kepada rekan sejawat saya itu secara baik-baik, kemudian terkait proses menjadi ketua literasi. Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya itu Bu Ren. Di samping itu juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana sebaiknya, seperti itu Bu Ren. Terus kemudian bagaimana rencana Ibu selanjutnya dengan pekerjaan Ibu? Iya Ibu, setelah ini saya akan mencoba juga Ibu ya untuk menjalankan tugas saya seperti biasanya ya, gitu kita mengajar, dan mungkin pada saat ini juga masih menjabat sebagai ketua literasi pun, biarpun saya merasa lebih lelah dan capek nih Bu Ren ya gitu, tapi saya bertekad bahwa saya bisa mengajari dan mendampingi teman sejauh saya Bu Ren ya, biar ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik nantinya. Terus dan saya pun juga dapat melepaskan pekerjaan ini dengan baik, sehingga dan setelah teman saya bisa, saya juga tenang melepaskannya, akhirnya saya juga tenang gitu. Terus biar bagaimanapun saya tidak bisa semena-menanya dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya selama ini. Otomatis ya saya
membagi ilmu dulu apa yang harus dijalankan sebagai ketua literasi itu. Tuh. Ya betul, subhanallah, luar biasa sekali. Langkah penyelesaian yang Ibu Ana ambil sudah sangat bagus. Dan saya juga setuju dengan ide Ibu itu. Wah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah banget nih Bu Ren. Jadi sekarang saya merasa lega sekali karena jujur nih saya tuh takut ada salah-salah dalam mengambil keputusannya nanti loh Bu Ren, dengan menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berusaha dengan tanggung jawab kita, takutnya nanti malah jadi amburadul gitu. Setelah saya melepaskan diganti terus kacau, itu sebenarnya jadi beban juga. Tapi alhamdulillah syukur nih Bu Ren, merasa lega banget, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan bersyukur. Pada akhirnya Bu Ana juga merasa lega. Ya terus juga Bu Ana juga akan menjalankan rencana tadi. Terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Apakah ada batas deadline waktunya? Apa seperti itu Bu? Ya nih Bu, mengenai hal ini saya secepatnya akan menuntun teman saya itu Ibu Ren. Masalah sekarang ini sudah mulai pelan-pelan saya ajari satu persatu tentang apa yang harus dikerjakan, seperti itu Bu Ren. Iya, baik, terima kasih Bu ya. Lalu selanjutnya pasti tentunya Ibu butuh dukungan ya. Dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, terkait masalah ini lah Bu Ren ya, sebenarnya ini juga masih dalam pikiran saya Bu Ren, jujur. Makanya aduh pusing banget dengan masalah ini Bu Ren ya. Iya. Saya akan berusaha berkomunikasi yang jelas dengan teman guru yang lain Bu Ren, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan nanti antara saya dengan teman saya gitu. Terus juga beliau juga saling mengingatkan tentang hal yang sudah berjalan ini. Wah, intinya bagus sekali Bu Ana ya. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan Ibu dapat juga kembali bekerja seperti biasa dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman tentunya Bu ya. Tidak ada terbebani, tidak ada rasa tidak enak. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tenang dan nyaman Bu ya. Iya Ibu, amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak nih loh Bu Ren atas waktunya dan semuanya, pokoknya deh baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega nih Bu Ren, jujur agak plong. Selama ini kan mau bercerita dengan siapa Bingung ya. gitu kan, takut nanti kalau salah kita bercerita dengan orang yang salah itu berbahaya juga, takut salah menanggapi gitu kan, makanya bingung mau bercerita dengan siapa. Semoga kita nanti ya Bu Ren ya bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik ya Bu Ren ya gitu, untuk yang semuanya deh pokoknya gitu. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Ya Bu Ana ya, kalau sudah lega seperti itu, saya juga merasa senang mendengarnya Bu Ana. Mohon maaf nih ya Bu Ren ya, kebetulan waduh lupa nih Bu Ren, saya juga ada janji dengan tadi itu saya kemarin manggil apa namanya siswa, lupa ada jamnya ya, udah jam 10 Ada saya janji ya, lagi, mungkin ya. takutnya sudah datang wali murid. Oh, Saya betul. izin pamit dulu ya Bu Ren Ya, ya. tidak apa Bu, silakan Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ana ya. Semoga lancar ya. Iya Ibu Ren ya. Permasalahannya. Oke, terima kasih kepada Ibu Reni dan tadi sudah Ibu Destriana juga. Kadang-kadang kita manggil Bu Destriana nih, ada Ibu Destri, kadang Ibu Ana, ya atas praktek coachingnya Iya, tadi. Kemudian izin saya kembali bertanya kepada Ibu Reni dalam pasca observasi ini, kira-kira indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi? Alhamdulillah ya Pak ya, tadi coachingnya berjalan lancar. Bu Ana juga sudah menceritakan kendala-kendala yang dihadapinya sehingga dia
bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi indikator yang tercapai di sini Pak ya, saya lihat Bu Ana sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah Pak. Iya Bu, oke. Kemudian Bu, berdasarkan yang saya amati tadi, memang selama proses coachingnya sudah sangat baik, di mana alur tirtanya sudah berjalan, Ibu mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi dari coachingnya, serta tanggung jawabnya sudah terstruktur kalimatnya, dan pertanyaannya juga sudah berbobot, dan pertanyaan yang juga tidak membebankan coach, serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ya. Saya juga karena Bu Ana juga pembawaannya ceria seperti biasa tadi, sehingga saya juga mudah menggali informasi dari Bu Ana Pak. Alhamdulillah. Iya, benar. Jadi dari coaching tadi kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Reni? Mungkin dari 3 kompetensi yang dari awal tadi yang sudah saya lakukan itu dan saya kembangkan, kehadiran penuh Pak ya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Bu Ana. Oke, jadi menurut saya pencapaian sudah bagus untuk praktek coachingnya, dan Ibu Reni dan Bu Destri juga kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win ya. Iya, sama-sama Bu Ren.